Tuan Guru Bajang, ini kan Anda pernah duduk di kursi pemerintahan ya. Apa hal yang perlu dimitigasi supaya polarisasi itu tak kembali ada, dan kemudian apa yang patut diwaspadai oleh masyarakat Indonesia supaya tidak terpengaruh, dan kemudian catatan apa yang mungkin di sini ada pihak-pihak penyelenggara nantinya pemilu begitu, apa hal-hal yang sebenarnya itu tak layak loh untuk menjadi kompor di tengah kehidupan masyarakat? Pertama sebenarnya bukan akan kembali, tapi sudah kembali ya. Kalau kita lihat grup-grup WA itu kan tinggal tahunnya aja dirubah. Jadi postingan yang kita terima hari ini itu persis sama dengan postingan 2019 dulu. Cuman tinggal tahunnya aja dirubah. Jadi itu sudah kembali ya, dan ya merupakan tugas kita bersama untuk meminimalisir dampaknya ya. Kalau saya, bapak-bapak dan ibu, meyakini betul bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang baik-baik saja, baik-baik semuanya. Cuman beberapa tokoh ya, beberapa kelompok itu cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, dalam era politik populisme, ya, bagaimana supaya bisa meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya, maka sentimen primordial yang dianggap paling efektif hari ini ya sentimen keagamaan gitu untuk di Indonesia. Jadi politik identitas ya dalam arti ya menggunakan agama untuk menyingkirkan lawan politik, untuk mendapatkan kekuasaan pragmatis. Ya. Nah, kalau menurut saya sih kalau ada tokoh politik yang mengusung seperti itu, itulah politisi yang miskin gagasan ya. Karena itu menurut saya tugas dari perguruan tinggi dan kita semua ya, adalah menggali ya. Kalau kita ingin supaya katakanlah politik identitas dalam makna yang tadi ya, eksploitasi agama untuk menyingkirkan orang yang berbeda itu bisa menurun, ya kita harus membangun arus ya, arus yang bisa menyaingi itu. Apa arusnya? Arus untuk menagih gagasan dan ide dari para calon pemimpin. Jadi kita tanya para calon pemimpin kita, perguruan tinggi, mana Atmajaya? Sampai hari ini tidak mengundang para calon pemimpin yang surveinya tinggi-tinggi, undang ke Atmajaya. Kemudian Anda tanya, apa yang akan Anda lakukan kalau Anda memimpin Indonesia? Gali isi kepalanya. Ya, kejar dia, apa yang akan Anda lakukan, yang bisa Anda lakukan untuk menurunkan ketimpangan, untuk membangun hubungan antar agama yang lebih sehat, yang damai. Ini tanggung jawab kita semua, kampus kita semua. Mari tarik, ya. Kan ini sekarang kontestasinya adalah kepada sosok. Kalau kita bicara sosok itu gampang sekali kemudian ditarik kepada hal-hal yang sifatnya diametral. Sosok ini mewakili ini. Yang tidak memilih dia berarti anti ini. Dan demikian sebaliknya. Tapi kalau kita tarik kepada gagasan akan kelihatan mana yang punya kualitas, mana yang enggak. Dan tidak ada para calon pemimpin kita hari ini itu makhluk mitos, enggak ada. Semuanya makhluk historis. Artinya apa? Bisa dilihat dari rekam jejaknya. Ketika seseorang memimpin misalnya di suatu tempat, kalau kita bicara tentang Indonesia punya masalah tentang gap ya, kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Kita lihat saja dari para calon pemimpin kita ketika dia memimpin, apakah dia berhasil menurunkan rasio Gini? Apakah dia bisa menurunkan, mempersempit gap antara yang kaya dengan yang miskin itu? Kan semua ada datanya. Kita tinggal buka saja statistik P1, P2-nya gimana, P1 keparahan kemiskinan, P2 kedalaman kemiskinan. Bagaimana kinerjanya? Kalau kita tarik ke situ, gak ada ruang untuk politik identitas dalam makna yang negatif itu. Tarik dia kepada kontestasi gagasan. Jadi kalau sudah tarik ke kontestasi gagasan, udah gak relevan lagi. Bicara tentang mana yang lebih kuat imannya atau lebih lemah imannya, kita bukan hendak menilai kekuatan dan kelemahan iman. Ya. Apalagi ada Bante, ada kardinal di sini.
Itu bukan ruang kita, itu ruang dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kalau kita tarik kepada politik gagasan, ya akan cair. Ya. Dan kita akan bisa lapang melihat kontestasi politik itu sebagai ajang putra putri terbaik anak bangsa untuk menawarkan yang terbaik bagi Indonesia ke depan. Makasih Mbak. Makasih. Ya, itu tadi yang jadi PR untuk Unika Atmajaya ya, kelihatannya dialog ke depan itu harus